Puji Tuhan, selamat kita bertemu di dalam renungan kita pada hari ini. Seperti biasa, saya berharap keadaan kita tetap baik-baik dan sehat-sehat selalu, sebab Tuhan selalu menolong kita, Dia selalu melindungi kita, dan Dia selalu mengizinkan kita untuk kita dapat diperbaiki oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Raut wajah kita itu ditentukan dari sikap hati. Pada saat hati kita susah, pada saat hati kita terbeban, maka raut wajah kita juga mengalami perubahan. Saat hati kita susah, raut wajah kita menjadi muram. Tidak pernah orang yang merasakan susah atau terbeban atau merasa jengkel itu dengan wajah yang tersenyum. Tetapi kebanyakan pada saat kita merasa jengkel, kita merasa panas hati, maka wajah kita itu menjadi muram. Tetapi sebaliknya, pada saat kita mempunyai keinginan berbuat baik, pada saat hati kita merasa tentram dan damai, pada saat hati kita mengalami sukacita, maka raut wajah kita juga menjadi raut wajah yang berseri-seri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema dari renungan kita adalah wajah yang berseri-seri atau muka yang berseri-seri. Mari kita akan mulai dengan pembacaan kita. Saya mau ambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat 7a. Ya. Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 7a, demikian bunyi firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah peristiwa di mana Kain dan Habil saat itu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Dan ternyata korban persembahan Habil diterima dan korban persembahan Kain itu ditolak. Melihat kejadian ini, Kain menjadi muram mukanya. Dia menjadi panas hatinya. Dia menjadi iri, dia dengki, dia jengkel, dia marah. Kenapa persembahan saya tidak diterima oleh Tuhan, padahal persembahan Habil diterima? Maka kata firman Tuhan di sini, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Seperti yang tadi saya katakan bahwa wajah kita itu ternyata ditentukan oleh hati kita. Saat hati kita panas, saat hati kita mengalami sakit hati, dendam, ingin membalas dendam, ingin berbuat jahat, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, maka wajah kita menjadi muram. Sedangkan sebaliknya, di ayat yang 7 dikatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, pada saat hati kita penuh dengan pengampunan, hati kita penuh dengan belas kasihan, hati kita tidak ada iri dengki, hati kita tidak ada beban, maka wajah kita juga merupakan wajah yang berseri. Berseri itu artinya wajah kita itu penuh dengan kemuliaan. Wajah yang berseri artinya wajah kita tuh enak dilihat. Ada senyum, ada sukacita. Tetapi pada saat kita panas hati, tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan, ingin membalas dendam, penuh dengan beban yang sangat, maka wajah kita menjadi muram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hati yang baik, hati yang berbuat baik, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang bisa memaafkan, hati yang tidak ada dendam, maka muka kita menjadi muka yang berseri. Akibat tidak bisa berbuat baik, akibat hati yang panas,
akibat hati yang penuh dengan dendam, akibat hati yang penuh dengan kesedihan, beban berat dan lain sebagainya, maka di ayat yang ke-7b saya akan bacakan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Hati-hati pada saat hati kita merasa sedih, pada saat hati kita penuh dengan kejengkelan, hati-hati. Dosa mengintip di depan pintu. Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa membayangkan kata mengintip itu berarti tidak secara nyata. Kata mengintip itu diam-diam. Iblis akan menggoda kita diam-diam pada saat kita lengah, pada saat kita tidak bisa menguasai hati kita, maka iblis siap untuk memporak-porandakan, siap untuk mempengaruhi dengan hal-hal yang jahat. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ke-7 tadi, engkau harus berpuasa atasnya. Jadi pada saat kita merasa hati kita tidak tenang, hati-hati, kita harus bisa menguasai. Sebab kalau kita tidak bisa menguasai, maka kita akan melakukan sesuatu yang jahat. Seperti Kain, di ayat yang ke-8 kita akan baca. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia, fatal. Akibat kita tidak bisa melakukan kebaikan, akibat panas hati kita tidak bisa kita redam, akibat dendam kita tidak bisa kita kendalikan, maka dosa mengintip di depan pintu. Dan kalau kita tidak bisa menguasainya, seperti Kain, dia membunuh adiknya Habel. Karena apa? Karena panas hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mencoba untuk melepaskan pengampunan. Kita tetap menjaga hati kita. Memang kita sebagai manusia kadang-kadang kita tidak bisa lepas dari kebencian, sakit hati, dendam, ya. Apalagi pada saat kita mengalami beban yang begitu berat, penyakit yang begitu berat, ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dosa yang mengintip di depan pintu itu mempengaruhi kita sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita bisa putus asa, kita bisa putus harapan, bahkan ada banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai hatinya, tidak bisa menguasai beban di dalam hatinya. Ada banyak orang yang sakit, yang terlalu sakit sehingga mengatakan, udah aku mati aja. Dosa mengintip di depan pintu. Itu sebabnya mari kita belajar menguasai hati kita. Saat kita merasakan beban yang begitu berat, saat kita merasakan sakit hati yang begitu dalam, coba lepaskan pengampunan sehingga wajah kita kembali lagi berseri. Wajah kita memancarkan kemuliaan Allah. Saat kita penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, maka sinar kemuliaan Allah itu akan ada di dalam setiap pribadi kita, dan kita bisa memancarkan wajah yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Dan saya mau katakan bahwa untuk mempertahankan muka yang berseri-seri itu ada beberapa cara untuk mempertahankan muka yang berseri-seri pada saat kita dalam kelemahan, pada saat kita di dalam beban berat, pada saat kita mengalami sakit hati. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengembalikan muka yang berseri?
kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kelima dulu. Mazmur 34 ayat yang kelima. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya akan bacakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Langkah pertama yaitu kita harus mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, bebat setiap luka-luka di hatiku sehingga aku bisa melepaskan pengampunan. Tuhan, tolong aku yang sudah syarat dengan beban, sehingga tidak bisa lagi aku mengembalikan mukaku yang berseri-seri. Maka Tuhan akan menjawab kita, dan Tuhan akan melepaskan segala kegentaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pandemi yang telah kita alami sampai lebih dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, hampir kita sering kali menemukan wajah-wajah yang muram. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Kenapa? Karena virus COVID-19 menguasai dunia ini. Sehingga ada banyak orang yang merasa gentar, takut. Sehingga wajah kita menjadi muram, menjadi sedih, wajah yang khawatir, wajah yang takut. Tetapi saat kita mencari Tuhan, Dia akan menjawab kita, dan Dia akan melepaskan kita dari segala kegentaran kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Dan yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Kita tidak usah melihat kesalahan orang lain. Kita tidak usah melihat orang yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati. Tetapi tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan, untuk kita bisa menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga muka kita berseri-seri kembali. Kita tidak akan merasa malu tersipu-sipu. Artinya apa? Kita tidak usah malu dengan keadaan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti menguatkan kita, sehingga muka kita tetap berseri-seri, menunjukkan sinar kemuliaan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat, kita baca di dalam Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Artinya kita harus membuat hati kita senantiasa bersukacita. Apapun yang kita alami, semangat di dalam menghadapi masalah di dunia ini, dalam menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita. Tetap pelihara hati yang gembira. Maka hati yang gembira itu akan membuat muka kita berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tadi saya sudah katakan bahwa ada banyak orang yang patah hatinya karena hatinya terlalu dalam dilukai, karena hatinya terlalu kecewa, karena hatinya terlalu syarat dengan beban, terlalu syarat dengan penyakit.
maka ada banyak orang yang patah hati. Kenapa? Karena sudah kehilangan kegembiraan, sudah kehilangan semangat. Memang kita sebagai manusia, pada saat kita sakit sulit kita untuk bergembira. Tetapi ayat yang lain dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di luar sana dalam ilmu kedokteran dikatakan kalau kita semangat, kalau kita mempunyai hati yang gembira, menaikkan imun kita. Itu betul dan itu juga alkitabiah. Itu sebabnya mari kita mencoba dekat kepada Tuhan, cari hadirat Tuhan, tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kesukaan buat kita. Tuhan akan memampukan kita untuk kita tetap bergembira, sehingga membuat muka kita berseri-seri. Dan kemanapun kita berada, kita tidak dilihat orang menjadi orang susah. Walaupun kita hidup pas-pasan, walaupun ada banyak beban, kalau kita muka kita berseri-seri, itu saja sudah menjadi berkat bagi orang lain. Aku kalau ketemu kamu senang, mukamu gak pernah susah. Nah, itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari kita pelihara hati yang gembira untuk menimbulkan muka kita yang berseri-seri, tidak muka yang cemberut terus, tidak muka yang penuh dengan keluh kesah, tidak menggambarkan muka yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan sakit hati. Tetapi kita tahu bahwa muka yang berseri-seri itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita tetap memiliki muka yang berseri-seri. Semangat dalam menghadapi cobaan ini, semangat di dalam menghadapi masalah, semangat di dalam menghadapi kekecewaan. Tuhan akan membebat setiap sakit hati kita. Puji nama Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal pasal 17 sebagai ayat yang penutup. Amsal 17 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada yang dapat mengobati sakit hati kita, sakit jasmani kita, kecuali hati yang gembira. Itu adalah obat yang paling manjur. Saya mau saksikan beberapa tahun yang lalu saat suami saya meninggal, dipanggil Tuhan. Anak saya yang kecil masih berusia 8 tahun, masih di kelas 2 SD. Setiap hari dia menangis. Dedi pegang tangan Simpson, pegang tangan saya. Nanti Dedi boleh kembali lagi ke surga. Namanya juga anak kecil, ya. Akhirnya sampai dia patah semangat, tidak mau makan, dia sakit sampai masuk rumah sakit. Itu baru 2 minggu Dedinya dipanggil Tuhan. Suatu saat, pada saat dia di rumah sakit, saya sudah mulai bingung, saya sudah mulai kalut, saya sudah mulai gelisah. Apa jadinya kalau anak ini nggak mau makan? Dan saya ceritakan kepada seorang dokter yang juga anak Tuhan. Dia katakan, itu depresi Bu, karena dia ditinggal oleh papinya. Saya akan bicara. Anak yang kecil ini tadi, anak saya yang paling kecil, ditanya oleh dokter tadi, masuk di kamarnya, Simpson, kamu tahu nggak yang obat yang paling manjur untuk menyembuhkan sakitmu apa? Nah, anak kecil ini tadi mengatakan, tahu dokter. Apa? Hati yang gembira. Oke, kalau gitu semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang kamu mau apa? Bilang sama mama, kamu mau apa? Dan biarlah kamu nikmati kegembiraanmu. Dan saat itu juga anak saya menjadi semangat. Anak saya menjadi semangat dan dia katakan, iya memang betul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini ada banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih sakit di rumah sakit atau di rumah. Mari, obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Dan hati yang gembira itu tadi akan menimbulkan muka yang berseri-seri. Lepaskan pengampunan, jangan simpan akar pahit.
Jangan simpan dendam, jangan simpan panas hati. Lepaskan semua bebanmu, taruh di bawah kaki Yesus. Maka Dia akan ganti dengan sukacita yang akan membuat muka kita berseri-seri. Kita akan membawa sinar kemuliaan Allah kemanapun kita pergi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita hari ini, dan saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik-baik dan terus kita dekat kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, jangan kepada musuh kita, jangan kepada orang yang menyakiti, tapi pandanglah Tuhan Yesus yang akan membalut setiap luka di hati. Puji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bergembira, tetap ceria. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu, sakit rohani maupun sakit jasmani. Dia akan menyembuhkannya dan memulihkannya. Haleluya. Jaga kesehatan dengan memakai masker. Corona belum selesai, walaupun sekarang sudah mulai reda, tetapi kita tetap memakai hikmat dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, hindari kerumunan supaya kita tetap dijaga oleh Tuhan. Tetap berlindung di bawah naungan kepak sayapnya. Dia yang akan melindungi kita. Haleluya, puji nama Tuhan.